Begitu naik Megawati menjadi presiden, lalu kemudian diadakan pemilihan untuk wakil presiden. Yang kemudian maju pada saat itu bertarung adalah Akbar Tanjung melawan dengan Hamzah Has, dan ternyata pemenangnya adalah Hamzah Has yang kemudian Saya Samsudin Alimsyah. Mari kita bicarakan demokrasi. Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terus bersama kami di channel Ustadz Demokrasi. Teman-teman sekalian, pemilu tahun 1999 adalah pemilu yang dipercepat sesuai dengan amanat reformasi. Teman-teman sekalian, meskipun persiapan pemilu ini sangat singkat gitu ya, tapi kemudian banyak orang, kemudian bahkan dunia internasional menyebut bahwa pemilu ini adalah pelaksanaannya cukup demokratis. Bukan hanya soal demokratis, tapi memang hasil komposisi kepemimpinan nasional yang dihasilkan pada saat itu adalah sangat luar biasa. Lihatlah misalnya adalah siapa presiden yang berhasil terpilih pada saat itu adalah, meskipun pemilihannya adalah tidak melalui pemilihan langsung di masyarakat. Tapi kalau kita lihat berdasarkan hasil pemilu 99, ternyata menghasilkan komposisi yang luar biasa disebutkan tadi adalah misalnya, teman-teman sekalian, sekali lagi bahwa ini adalah pemilu yang persiapannya sebenarnya sangat singkat, tapi hasilnya sangat luar biasa. Sekedar mereview saja, sebenarnya pemilu 1999 memang adalah pemilu yang dipercepat sesuai dengan amanat reformasi, di mana sesungguhnya adalah kalau seandainya situasi menjadi normal, maka pemilu kita sebelumnya itu adalah dilaksanakan di tahun 1997, itu artinya 5 tahun ke depan baru ada lagi pemilu, yaitu adalah di tahun 2002. Tapi kemudian kita ingat semua bahwa ada situasi eskalasi politik yang kemudian membuat ada gerakan reformasi yang kita tahu semua pada tanggal 5 Mei 1998 atas gelombang aksi mahasiswa bersama masyarakat, akhirnya kemudian Soeharto tumbang dari selama 32 tahun berkuasa di Republik ini. Teman-teman sekalian, sekali lagi, salah satu amanat dari reformasi itu adalah pemilu dipercepat. Habibie yang menggantikan Soeharto pada saat itu secara otomatis gitu ya, karena kita tahu bahwa konstitusinya apabila presiden itu berhenti, maka secara otomatis adalah digantikan oleh wakilnya. Dan kebetulan pada tahun 1998, yaitu adalah wakil presiden kita adalah Profesor B.J. Habibie, yang kemudian dia dilantik menjadi presiden menggantikan Soeharto yang mundur. Dan Soeharto kemudian menjalankan pemerintahan sesuai dengan amanat konstitusi, amanat reformasi. Salah satunya adalah persiapan pemilu yang dipercepat. Habibie sebenarnya memang agak berbeda dengan pemerintah sebelumnya gitu ya. Kalau kita lihat, sebenarnya Habibie sangat cerdas dan punya kekuatan untuk bisa mengkondisikan untuk bagaimana kembali juga mempertahankan kekuasaannya. Tapi Habibie ternyata lebih fokus untuk persiapan bagaimana menata amanat reformasi. Bahkan kita tahu bahwa di tangan Habibie lah kemudian demokrasi sangat tumbuh. Salah satu yang sangat familiar dan kita nikmati sekarang ini adalah kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Itu kita tahu semua bahwa di zaman Habibie lah kemudian pemberedelan media itu kemudian dicabut. Jargon yang namanya siup semua kemudian ditiadakan. Teman-teman sekalian, kemudian Habibie mempersiapkan dan akhirnya kemudian membuka kembali keran demokrasi, termasuk adalah kemudian pada saat itu membuka yang pada zaman rezim Orde Baru, yaitu hanya 3 partai, di zaman Habibie kemudian membuka multi partai. Dan pada saat itu kita tahu semua bahwa sistem pemilu dibuka begitu sangat lebar. Teman-teman sekalian, dari hasil pemilu itu kemudian berjalan begitu sangat sukses, dan yang ternyata hasil yang keluar sebagai pemenang pemilu pada saat itu adalah yaitu PDI Perjuangan gitu ya. Jadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada saat itu yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri. Kemudian keluar menjadi sebagai pemenang pemilu pada saat itu gitu ya. Inilah komposisi kemudian diikuti ke bawahnya seperti yang kita lihat di tabel ini. Hanya saja kemudian, teman-teman sekalian, kita tahu semua bahwa konstitusi kita pada saat itu adalah untuk memilih pimpinan di DPR itu tidak otomatis seperti sekarang bahwa pemenang pemilu otomatis menjadi ketua di parlemen atau ketua DPR.
Meskipun pemilu adalah dilakukan untuk memilih DPR, anggota DPR gitu ya, tapi bukan berarti sekaligus memilih pimpinan DPR. Karena konstitusinya adalah anggota memilih untuk pimpinan DPR. Dan ternyata pemilu pada saat itu, hasil pemilu kemudian dibawa ke DPR, dan kemudian DPR memilih pimpinan, dan pimpinannya adalah justru terbangun koalisi-koalisi pada saat itu, dan terpilih keluar sebagai pemenangnya adalah Akbar Tanjung bersama kemudian beberapa komponen termasuk dari PDP juga sayangnya gitu ya. Lalu kemudian dari PAN, ada dari P3 gitu yang kemudian menjadi komposisi sebagai pimpinan di DPR. Hal yang sama juga terjadi di MPR yang kemudian mendudukan Amin Rais memenangkan pada saat voting suara di sana. Teman-teman sekalian, itu yang terjadi. Dan juga di konstitusi kita juga masih dalam konstitusi yang sama gitu ya, termasuk terutama di Undang-Undang Dasar kita menyatakan bahwa kedaulatan rakyat sebelum amandemen gitu ya, kedaulatan rakyat dinyatakan bahwa dijalankan oleh MPR gitu ya, setidak-tidaknya disebutkan seperti itu, bahwa kedaulatan rakyat kita dijalankan oleh majelis MPR sebagai lembaga tertinggi negara untuk kemudian memilih presiden. Dan pada saat pemilihan presiden kemudian bertaruhlah dua kandidat, yaitu adalah Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur melawan kemudian melawan Megawati Soekarno Putri. Dan akhirnya keluarlah komposisi pemenangnya adalah seperti kita lihat perolehan suaranya di tabel ini, pemenangnya adalah Gus Dur. Dan Gus Dur kemudian terpilih sebagai presiden keempat di Republik kita gitu ya, atau presiden pertama hasil pemilu pasca reformasi. Hanya saja kemudian Gus Dur yang dilantik pada saat di tahun 19 Juni gitu ya, itu kemudian ternyata hanya berselang 2 tahun kemudian juga MPR kemudian melakukan proses untuk pergantian presiden gitu ya, setelah sebelumnya bergulir angket di DPR, yaitu adalah Bulogate dan ada Brunegate gitu ya, yang kemudian proses itu kepada Gus Dur, dan hasil angket kemudian dibawa ke MPR, dan MPR kemudian melakukan pergantian presiden. Meskipun ada banyak perdebatan di sana bahwa sebenarnya intrik politik yang terjadi di DPR pada saat itu adalah sangat kental sekali, karena tudingan pembentukan angket itu kemudian banyak menyebut bahwa itu sebenarnya tidak terbukti dan memang belum berjalan proses hukumnya. Hanya saja kemudian realitas politik bahwa ternyata Gus Dur akhirnya digantikan dan terpilihlah naik sebagai presiden pada saat itu adalah Megawati Soekarno Putri menggantikan Gus Dur yang dilengsarkan melalui sidang istimewa MPR. Teman-teman sekalian, begitu naik Megawati menjadi presiden, lalu kemudian diadakan pemilihan untuk wakil presiden, yang kemudian maju pada saat itu bertarung adalah Akbar Tanjung melawan dengan Hamzah Has, dan ternyata pemenangnya adalah Hamzah Has yang kemudian keluar untuk mendampingi Megawati Soekarno Putri sebagai wakil presiden pada saat itu. Teman-teman sekalian, itu yang komposisi yang luar biasa di pemilu pemilu di tahun 1999 untuk kemudian periode sampai 2024. Seperti apa pemilu di tahun 2004 gitu ya, sampai kemudian sekarang ini kita akan bahas pada edisi berikutnya. Apakah pemilu ini melahirkan seperti impian kita semua sebagai amanat konstitusi bahwa pemilu untuk kesejahteraan, atau justru sebaliknya, kita akan bahas pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.